Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya di YouTube dan subscribe channel ini, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan untuk berinteraksi atau bertanya dengan narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube atau fitur komentar. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua maupun juga pertanyaan-pertanyaan lanjutan lainnya setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Dan juga gunakan kolom komentar untuk memberikan saran untuk topik-topik tertentu yang belum digarap di Ngopas, yang mungkin dapat juga berguna untuk para rekan-rekan hamba Tuhan dan rohaniwan lainnya. Biasanya kalau seorang pemimpin yang berhasil selalu membicarakan keberhasilannya. Kalau seorang pastor atau rohaniwan, bagaimana mungkin gelarnya atau berapa gelarnya, pengalaman pelayanan atau berapa banyak jemaat yang sudah digembalai, program apa yang sudah dihasilkan oleh gerejanya. Lalu apakah itu adalah sesuatu yang memang harus dibicarakan oleh seorang pemimpin Kristen? Apakah bicara kerapuhan merupakan tanda seorang pemimpin Kristen yang berhasil? Bersama dengan saya ada pakar kepemimpinan Kristen dan juga seorang dosen, Bapak Kunchoro Angka Wijaya, yang pernah mengisi di Ngopas sebelumnya. Pak Kun, selamat datang di Ngopas. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, baik. Tapi catatan Syukur, ya, saya tidak merasa diri saya ahli di dalam kepemimpinan. Cuma Tapi saling Bapak sharing kelihatannya, aja. Bapak kelihatannya sudah memikirkan lebih banyak daripada kita-kita mengenai topik ini nih. Pak Kun, saya dengar banyak kegiatan sekarang mengajar dan juga aktif di kampus. Boleh cerita sedikit, Pak, kira-kira bagaimana suka dukanya dan bagaimana update-nya sejauh ini? Silakan, Pak Kun. Ya, mengucap syukur ya bahwa pokoknya saya hidup di dalam sebuah pemahaman yang mungkin terangkum dalam lagu hidup ini adalah kesempatan. Ya. Setiap ada kesempatan Tuhan buka jalan, kita harus melayani. Hal yang kedua yang seringkali teringat di dalam benak saya itu berulang-ulang itu adalah beritakanlah Injil ya. Khotbah kata ya, di dalam baik tidak baik waktunya gitu. Jadi always kalau ada kesempatan kita menyampaikan dalam berbagai kapasitas ya. Tidak selalu kita harus menjadi misalnya terbatas. Ini satu poin ya yang seringkali saya diskusikan dengan banyak anak-anak Tuhan yang lain ya. Kita memberitakan Injil itu, kalau saya boleh mengutip, ada yang ngomong bahwa ini adalah perkataan dari Saint Francis Xaverius, ada yang berkata bahwa ini adalah dari Santo Agustinus. Preach the gospel always, use words when necessary. Selalu beritakanlah Injil, gunakanlah kata-kata atau kalimat hanya bila diperlukan. Nah, satu poin lagi yang kemudian muncul yang Tuhan berikan kepada saya adalah Injil itu adalah arti literalnya adalah kabar baik. Nah, menjadi pertanyaan kalau kita orang Kristen itu ngomong, saya beritakanlah Injil, tapi dia sendiri bukan Injil. Nah, jadi secara sederhana nih pertanyaannya. Kalau teman-temanmu, kalau orang di sekelilingmu, tempat kerjamu, gitu ya, melihat kamu datang, mereka seneng atau mereka stres? Stres, takutnya stres ditanya-tanya nih katanya nih. Nah, kalau orang ngelihat kamu itu langsung stres, gitu ya. Nah, itu ada masalah itu. Bagaimana engkau bisa bercerita bahwa apa yang pesan yang saya ceritakan pada Anda ini adalah sesuatu yang baik buat Anda, menguntungkan buat Anda gitu. So be the gospel. Nah, intinya itu be the gospel wherever you are gitu kan. Tentu saja ada di antara di sini ada ekstrim ya, ekstrim yang kemudian apakah itu berarti bahwa orang Kristen have to please anyone?
anybody at any time. It's Hmm. not itu bukan masalah bagaimana kita itu berusaha menyenangkan orang, bukan. Tetapi keberadaan diri kita itu adalah good news. Hmm. Saya masih ingat ya, Ya. nyonya saya itu orang yang Hmm. keras, ya. Jadi Hmm. bukan hanya sifatnya keras, juga perkataan-perkataannya itu keras. Tapi saya menemukan banyak orang-orang yang bekerja dengan dia, itu selalu mengatakan bahwa mereka itu bisa respect sama dia, kenapa? Karena mereka Hmm. mengatakan bahwa dia itu punya itikat yang baik, hatinya itu baik. Hmm. Nah, Hmm. saya melihat bahwa ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu Hmm. contoh bagaimana menjadi good news. Good news itu bukan berarti Anda itu harus menyenangkan buat orang happy terus. No, it's not like Hmm. that. But Hmm. orang-orang itu harus sadar bahwa Anda itu adalah berita baik. Hmm. Hmm. Nah, Ya. bagaimana diri Anda itu adalah Ya. the good news. Saya Ya. kira itu nanti larinya bisa ke arah integritas. Jadi orang Ya. melihat Anda Betul. itu ini person with integrity gitu loh. Iya, Nah, betul. Wah, so, terima kasih banyak nih, Pak. Sharingnya ini kelihatannya bisa dibikin ngopas yang baru lagi nih kelihatannya. saya Tapi sudah memang khawatir betul, Pak. Anda ke situ. Tapi memang betul, Pak. Ini adalah sesuatu yang memang harus digumuli banyak oleh para pastor, para hamba-hamba Tuhan. Karena sekali lagi ya, ini bukan hanya merupakan pekerjaan kita memberitakan Injil, tetapi apakah kita sendiri sudah menjadi berita sukacita, berita Injil tersebut, yang Yes. bukan hanya sekedar menyenangkan orang, tetapi justru menantang orang untuk mengikuti Tuhan Yesus. Wow, luar biasa, Pak. Dan kalau Tapi saya boleh Pak, interject, uh, isu inilah bagaimana caranya kita bisa menjadi the good news. Itu salah ya. satunya yang sangat penting adalah topik yang akan kita bicarakan hari ini. Oke, baik, Karena baik. tanpa memahami topik ini, nantinya jadi kalau tidak palsu, munafik. Iya, betul, 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 betul. Ya. Nah, langsung Pak ke dalam topik ini Hmm. nih Pak. Karena kita akan bicara bagaimana bicara kerapuhan dalam keberhasilan. Nah, society kita mengajarkan Pak, kalau misalnya keberhasilan dalam kesuksesan atau perkembangan di dalam suatu pelayanan atau suatu usaha. Jadi harus ada sesuatu yang lebih, harus ada sesuatu yang sukses, begitu ya. Hmm. Tetapi apakah itu, Pak, yang menjadi ciri khas dari kepemimpinan Kristen? Apakah kepemimpinan Kristen boleh bicara mengenai kerapuhan? Bagaimana menurut Pak Kun? Kalau mau jujur ya, Hmm. kita ini mengikuti Tuhan yang merupakan paradoks besar. Jadi bagi umat Kristen itu ini lucu ya, ada serangan yang besar dari umat beragama lain ya. Yang mereka berkata Tuhannya orang Kristen itu ternyata kalah dari Hmm. manusia. Buktinya Hmm. Tuhan mereka itu mati disalibkan. Hmm. Nah, itu menjadi sebuah gimana ya? Menjadi sebuah tolok ukur yang di depan kita. Hmm. Kalau orang Kristen itu harus selalu menampilkan dirinya, oh saya ini kuat, saya ini hebat, saya ini gagah, saya ini selalu mengalahkan, saya selalu berhasil. Bukankah engkau mengikuti Tuhan yang dalam tanda kutip gagal dan dikalahkan? Hmm. Bukankah kau mengikuti Tuhan yang lemah, yang Hmm. tidak mampu membangkitkan tentara untuk mengalahkan orang-orang yang jahat? Ya, Hmm. bukankah dia Hmm. dibunuh, Hmm. dihina, dicaci? Nah, Hmm. saya mengucap syukur bahwa ya saya belajar ya bukan dari kekuatan tetapi belajar dari kelemahan. Hmm. Meskipun saya Hmm. ini secara pribadi kalau orang ngomong ya dari sejak kecil rekan-rekan saya, teman-teman saya dari kecil itu selalu memandang saya ini orang yang secara fisik itu kuat. Tetapi saya belajar bahwa secara mentalitas itu saya dihajar dengan luar biasa. Sampai hari ini Tuhan tempatkan saya berada di sekeliling orang-orang yang selalu boleh dikatakan menghajar saya gitu. Nah, em, belajar dari kelemahan, dari kekurangan ya, Iya. dari kritikan orang, dari caci makian orang ya, yang mengatakan Hmm. bahwa kamu itu kurang, kamu itu tidak layak, kamu itu tidak berhasil. Saya masih ingat ketika saya pertama kali bukan pertama kali ya, saya pada saat titik menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Pada saat itu saya Hmm. selesai
selesai kuliah S1 dan kemudian Tuhan ternyata pimpin saya untuk masuk sekolah teologi ya. Saya masih ingat sekali ketika saya mau ngelamar masuk ke seminari, tentu saja pada saat itu orang tua saya marah ya. Nah, orang tua saya marah sampai saya diajak putus hubungan gitu ya sama orang tua, sama ayah saya itu ya. Nah, tentu saja saya tidak punya keuangan untuk berangkat studi. Nah, saya masih ingat bahwa saya mencoba untuk minta bantuan gereja ya. Dan sangat mengejutkan sekali bahwa dikatakan bahwa hasil keputusan rapat majelis itu mengatakan bahwa saya ini tidak punya kualifikasi untuk jadi hamba Tuhan. Ini serius. Dan lebih parahnya lagi, akhirnya ada orang-orang yang mengenal saya pribadi, ini malah dia adalah saudara dari seorang hamba Tuhan yang besar sekali di Indonesia dan dikenal internasional. Dia kasih saya support. Jadi dia kasih keuangan. Dia bukan orang kaya, tapi dia kasih saya keuangan. Sudah pergi saja. Ini uang. Nah, ketika saya pergi, ternyata seminari itu mengatakan bahwa iya, memang kamu tidak layak jadi hamba Tuhan. Jadi mereka tidak mau terima saya. Mereka tidak ngomong saya tidak layak jadi hamba Tuhan, cuma mereka ngomong bahwa saya punya kualifikasi yang tidak tepat untuk jadi hamba Tuhan. So, belajar dari situ ya. Tapi Tuhan kemudian memang memimpin saya yang masuk ke seminari yang meskipun sangat terkenal di dunia, tapi ini ada seminari yang penuh dengan kontroversi. Seminari yang caci maki luar biasa, meskipun terkenal sebagai ujung tombak di dalam pekabaran Injil dan misi di dunia. Nah, itu paradoks yang aneh sekali, Jadi ini adalah seminari yang terkenal mendidik para misioneri pemimpin gerakan misioneri dunia, tetapi dicaci maki sebagai seminari liberal, kan aneh sekali. Nah, tapi itulah paradoks. Saya belajar dari situ. Saya belajar melihat orang teolog kelas dunia yang presiden daripada seminari itu yang ketika pagi hari seharusnya kalau dia presiden dia cepat-cepat ke kantornya karena begitu banyak meeting, banyak hal yang harus dia tangani, tapi tidak. Tetapi dari mobil dia berjalan bertemu dengan tukang sampah dan berhenti untuk mengajak bicara tukang sampah tersebut dan mampu menyebutkan dengan jelas nama istrinya dan anak-anaknya. Bagaimana anakmu itu yang sakit kemarin itu? Saya terkagum-kagum melihat teolog seperti itu. Saya bingung. Kemudian saya belajar, ini ada dosen sejarah gereja modern dunia. Dia adalah salah satu pemimpin dari sebuah sinode yang internasional. Dia pemimpin tertinggi. Dia duduk di dalam kapasitas yang tertinggi. Dia adalah juga profesor dan researcher yang akhirnya tesisnya dia itu sekarang menjadi baku, yaitu gerakan karismatik itu sebenarnya dimulai dari mana? Di seluruh perdebatan dia adalah salah satu orang yang mengungkapkan teori mengenai Azusa Street Revival. Dan sekarang ini adalah menjadi majority bahwa karismatik itu berangkat dari Azusa Street Revival. Nah, luar biasanya dia kepingin mengenal para mahasiswanya dan dia mengundang kami, mewajibkan kami untuk datang ke ruangannya dia. Saya kagum sekali ketika, sorry. Jadi dia maksa harus kami semua satu. Jadi kami suruh ngisi jadwal sendiri, kemudian kami suruh datang pada saat jadwal yang kami isi. Oke, saya datang. Saya masih ingat sekali dia yang membuka pintu, dan saya masih ingat sekali betapa beliau ini yang sudah rambutnya putih itu ya, dia mengatakan, please sit over here. Dan saya kaget, tempat saya disuruh duduk sama oleh dia itu adalah sebuah kursi baca, sofa, ya. Ya saya pada saat itu lugu saja. Saya pikir, oh ya di situ ada meja, kemudian di situ ada kursi direktur gitu ya. Mungkin dia duduk di situ. You know what happened? Saya sit down dengan comfortably di sofa baca yang enak berkulit itu, dan dia menarik sebuah secretary chair untuk duduk di depan saya. Saya bingung. Kita orang timur ya, mungkin kalau bule gitu tidak kerasa ya. Tapi kita orang timur. Kita langsung tahu, this is wrong gitu loh, this is wrong. Kau meletakkan aku di tempat kursi yang mahal, yang very comfortable, dan engkau menarik sebuah secretary chair untuk duduk di sana. You're my professor, you're a world class researcher. Why you do this? Gitu loh. Nah, this touch me a lot. Lalu kemudian saya juga salah satu poin yang penting buat saya itu adalah ketika saya kepingin sekali, ketika saya studi di Amerika itu saya kepingin sekali untuk pergi studi di banyak gereja gitu, gereja-gereja yang sukses dan besar.
Salah Aha. satunya itu adalah Saddleback Church. Ya. Hmm. Nah, Hmm. saya kepengen tahu orang ini semua kita sudah baca tentang gereja ini dan tentu saja pendirinya Rick Warren ya. Hmm. Itu kayak apa Hmm. sih? Ya. Tapi Hmm. kemudian saya ingat saya diajak oleh saudara sepupu saya dari tempat kami Hmm. studi ke sana itu lumayan jauh ya. Saya masih ingat Hmm. lumayan jauh. Tapi saudara sepupu saya baik sekali, dia mau ngajak saya ke sana. Sampai di gereja, dia ngomong gini, oh by the way Kun, kamu harus tahu loh ya, kita datang ke sini ini kita belum tentu bisa ketemu Rick Warren. Karena dia tidak khotbah setiap hari. Sorry, dia tidak khotbah setiap minggu. I'm kind Iya, of iya. disappointed, but well, Hmm. I'm inside the back. Oke, Iya, iya. masuk dan memang gereja itu harus diakui itu adalah gereja yang impresif sekali. Hmm. Lokasinya impresif. Hmm. Bagaimana dia menciptakan gereja itu impresif. Satu hal yang sangat sangat menyentuh hati saya adalah di gereja itu nggak banyak simbol-simbol seperti gereja tradisional. Iya. Jadi salib Iya. itu saya nggak lihat nggak ada. Mungkin kalau nggak salah cuma Hmm. di atapnya atau gimana, saya nggak, I don't know. I don't see that. Hmm. Ya. Oh, Hmm. gambar Roh Kudus ini, I don't see that. Tapi Anda tahu Hmm. apa yang saya lihat? Hmm. Anda mau masuk ke gedung kebaktian utama itu, dindingnya itu dikelilingi oleh kutipan-kutipan ayat Alkitab. Hmm. So you cannot but read that on your way Hmm. into the church. Hmm. Hmm. Anda harus melihat perkataan-perkataan firman Tuhan itu ketika Anda mau masuk ke gereja itu. That is so Wow. impressive. Aku pikir, Iya. wow gitu. Kenapa nggak terpikir seperti ini ya? Yang utama itu Iya. firman. Kita datang karena dia dan kita datang untuk dia. Dan kita Hmm. diperjumpakan dengan firman itu bahkan sebelum kita masuk ke dalam ruang ibadah. Anyway, Oh, saya beruntung. akhirnya ketemu nggak Pak sama Rick Warren? Nah, Rick Warren itu ya, dia ternyata dia tidak jadwal khotbah. Iya, Tetapi betul. dia menyempatkan diri dari KKR di Afrika untuk datang di kebaktian itu. Anda bayangkan. Jadi dia Hmm. tahu itu kebaktian itu, dia KKR di sebuah negara, sampai disambut oleh Hmm. Presiden Afrika itu. Dia Iya. terbang, lalu kemudian Iya. show up, just say hi, lalu kemudian dia akan terbang lagi untuk misi dia berikutnya. Nah, yang Wow. cara show Wow. up-nya itu yang mengejutkan. Hmm. Nah, Anda tahu dia show up Hmm. di kebaktian umum, Iya. dihadiri ribuan orang. Do Iya. you know how he showed up? He showed up dengan baju Hawaii, Hmm. celana jeans, Iya. sandal jepit. Itu memang Sandal favoritnya jepit, dia Pak. kelihatannya. Saya ngelihat itu sampai terbengong saya. Hah? Iya. Iya. Ini Sandal pendeta jepit? atau bukan ya? OMG gitu. Tapi siapa Iya, yang berani betul. mempertanyakan Rick Warren? Betul. Oke, Betul. you hate him or Wow. you love him, but he is Rick Warren. Iya, iya, betul. Dan dia seorang Nah, pemimpin yang kita tahu berhasil, tetapi dia adalah seorang yang menunjukkan dirinya di dalam sebuah kesederhanaan, di dalam suatu keterbatasan begitu ya. Jadi kelihatannya ekspresi keberhasilan itu tidak harus di dalam sesuatu yang sifatnya progresif atau sifatnya menambah sebuah nilai sesuatu atau menambah angka sesuatu, tetapi juga justru di dalam kesederhanaan. Dan Pak Kun sendiri sudah menyaksikan kelihatannya di antara orang-orang yang kita anggap berhasil atau Pak Kun anggap berhasil justru mengekspresikan di dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan. Wow, luar biasa Pak. Jadi ini betul-betul sesuatu yang countercultural sekali ya, satu dibandingkan figur dengan apa lagi yang ya, satu dimengerti. figur yang saya Ya. boleh share. Ini terus terang Hmm. betul-betul beliau adalah bagi saya adalah salah satu guru besar saya di dalam kekristenan. Hmm. Pertama, jelas, sorry ngomong ini ya, mungkin ada Hmm. teman-teman yang setuju tidak setuju ya, tapi saya harus Yeah. tetap mengakuinya. Saya Yeah. bertumbuh itu di bawah mimbar Pak Pendeta Dr. Stephen Tong. Saya harus mengakui Yeah. apa adanya. Ya. Hmm. Tapi yang kedua, yang ketika saya masuk di dalam dunia pelayanan, saya melihat figur seorang hamba Tuhan itu adalah pada diri Ibu Maimunah Natasha. Saya tahu beliau juga sudah muncul di dalam podcast ini ya. Beliau itu adalah orang yang sama sekali tidak pernah malu untuk mempermalukan dirinya. Jadi Anda bisa Yeah. jamin kalau dia lagi mengajar atau dia lagi khotbah, dia akan tidak ragu-ragu untuk menceritakan masa-masa sulit di dalam kehidupannya, malah hal-hal yang memalukan bagi dirinya. Yep. Dia itu adalah orang yang what you see is what you get. Kamu melihat apa ya inilah saya gitu loh. Nggak usah ditutup-tutupi. Ya. Yeah.
Nah, Saya belum memang sampai pertanyaannya begini ya, Pak. ah, Pertanyaannya begini, Pak, maaf, Pak. Mengapa ya orang-orang yang kita anggap berhasil, besar, yang sudah lama pengalaman pelayanannya, itu berani begitu loh. Apa untungnya sebetulnya seorang pemimpin bicara kerapuhan di dalam kehidupannya di depan umum? Dan yang saya kepingin tahu nanti ialah bagaimana gitu loh, perbedaannya sebagai seorang pemimpin Kristen, begitu, Pak. Kalau menurut Pak Kun bagaimana? Apa justru untungnya sebetulnya? justru mengenal orang-orang ini ya, saya Nah, malah menemukan bahwa alasan mereka begitu berhasil di dalam pelayanan mereka itu adalah nah, karena otentisitas mereka. oke. Cuma bedanya begini, otentisitas Hmm, mereka itu bukan otentisitas yang berkata seperti cara dunia. Inilah aku, terimalah aku apa adanya, gitu ya. hmm. Seperti kayak Lady Gaga, I was born this way, gitu ya. No, bukan gitu. Tetapi itu adalah kerapuhan yang mungkin kalau boleh digambarkan ini ada satu kalimat yang bagus sekali. Hmm, Apa artinya ketika aku berkata aku ini Kristen? hmm, Bukan berarti bahwa aku ini tidak berdosa. Bukan hmm, berarti bahwa aku ini kuat. Bukan berarti hmm, bahwa aku ini berhasil. Tapi justru karena aku sadar aku ini orang berdosa, aku ini lemah, dan aku ini hmm, membutuhkan pertolongan Tuhan. Makanya hmm, aku itu jadi Kristen. hmm, Itu adalah hmm, satu ciri ya. Orang Kristen yang otentik itu adalah orang Kristen yang menyadari kelemahan dirinya dan dia mencari Tuhan. hmm. Sedemikian rupa sehingga ketika ketika apa itu menjadi hamba Tuhan, ya di dalam Ya, sebenarnya semua orang Kristen adalah hamba Tuhan. Enggak hmm, selalu yang harus khotbah tiap minggu yang punya titel pendeta, bukan. hmm, hmm, Ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang orang Kristen, maka yang berlaku adalah seperti perkataan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul. hmm, Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Kamu adalah hmm, saksi daripada semuanya itu. Jadi kita itu sekedar menjadi saksi. Tuhan itu sungguh hidup, sungguh nyata. Buktinya apa? Nih loh, kehidupanku, hmm, pergumulanku. Nah, kita hmm, cerita. Kita hmm, ceritakan itu dan orang itu, oh gitu ya. Sampai orang itu hmm, menjadi, I want that. Aku ingin menginginkan mengalami itu. Jujur hmm, aja ya. Kalau hmm, kita mau ngomong sih, ini kadang juga saya juga berpikir secara hmm. reverse gitu ya. Ya, Orang Kristen bertanya, waduh hidup saya kok susah gini ya. Nah, hmm. kan gitu, banyak orang Kristen ngomong gitu. Ya, Di ya, manakah ya. Tuhan gitu ya? Ketika Nah, masa-masa sulit terjadi atau malah petaka terjadi, di manakah Tuhan gitu ya? Terus hmm, kemudian banyak hmm, orang Kristen yang kemudian menjadi marah sama Tuhan, ngambek sama hmm, Tuhan, meragukan hmm, Tuhan. Saya tuh hmm, mengalami itu dan kemudian saya juga berpikir kalau dengarkan orang-orang semua ngomong seperti itu, lalu saya hmm, bertanya, jadi kalau orang Kristen itu seakan-akan maka mereka itu bisa mengajukan pertanyaan itu. Permisi hmm, tanya, Anda Kristen atau hmm, tidak Kristen? Jadi kita berpikir, orang bukan hmm, Kristen. Orang hmm. bukan Kristen mengalami itu enggak ya? Apakah Itu orang bukan pertanyaan Kristen yang mengalami real. kekecewaan, Ya, kegagalan, ya. kepahitan, malapetaka tak terduga, ya toh? Hmm, hmm, Dikejar-kejar debt collector. Apakah orang bukan Kristen mengalami itu? hmm, Nah, kalau hmm, mau jujur kita akan jawab, iya mereka mengalami. Lalu kenapa hmm, kamu sebagai orang Kristen yang katanya pemenang dunia hmm, hmm, tidak bersedia atau tidak mau atau hmm. merasa aneh kalau kamu harus mengalami itu gitu loh. Ya, Katanya ya. pemenang dunia. Hmm, hmm. So ini adalah sebuah pertanyaan yang harus ditanyakan pada orang Kristen gitu loh. Iya, iya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bicara untungnya apa kepada seorang pemimpin itu boleh dibilang ya dia tidak ada untungnya, tetapi karena dia tahu bahwa ketika dia bicara mengenai kelemahannya, dia menunjukkan orang itu kepada Kristus, kepada Allah tentunya, itulah yang menjadi sesuatu yang menguntungkan tentunya di dalam kerajaan Allah. Kurang lebih begitu, Pak, maksudnya, Pak? Kalau kalau kita merenungkan Ya. justru bedanya antara orang Kristen dan bukan orang Kristen di dalam perjuangan melawan dunia yang begini sulit berngirim berat ini adalah karena kita punya Kristus di dalam semuanya itu. Hmm, Nah itu bedanya. hmm, Tetapi jangan menjadi orang yang kepingin bahwa karena Anda Kristen, Anda sudah tidak hmm, perlu mengalami dunia ini. hmm, Firman Tuhan berkata bahwa kita memang ada di dalam dunia, tetapi hmm, kita tidak berperang dengan cara-cara duniawi. The hmm, difference is karena kita memiliki Kristus di dalam situ. hmm, Seperti ilustrasi yang paling baik adalah ketika para rasul ya sedang melewati Danau Galilea.
Dan kemudian mereka menghadapi badai yang luar biasa sekali sehingga kapal itu hampir tenggelam. Orang lain takut, memang layak takut. Tetapi mereka punya Kristus di dalam perahu tersebut. Nah, that makes the whole difference. Itu menjadi sangat beda sekali. Nah, Betul. jadi kalau seandainya, ini mohon maaf Pak Kian, saya juga ada nggak setuju dengan pernyataan Anda. Loh, berarti nggak ada untungnya. Saya jawab, tetap ada untungnya. Tetap sangat beruntung, Bahkan kalau mau jujur ya, ini siapapun yang sebenarnya kita yang sudah cukup usia pasti punya pengalaman seperti ini. Kalau Anda masih hidup sampai hari ini, ya, terus kemudian Anda menoleh ke belakang, pengalaman kehidupan Anda, coba renungkan, ada enggak Anda masih ingat masa-masa paling sulit di dalam masa kehidupan Anda itu? Saya jawab, mayoritas akan berkata, oh iya, saya pernah mengalami masa-masa sulit itu. Oke. Pada hari ini, ketika Anda tidak sedang mengalami kesulitan lagi, ketika Anda sudah melewati badai itu, bagaimana Anda melihat peristiwa tersebut? Nah, itu kalau mau istilahnya itu battle scars gitu ya. Jadi orang yang sudah melewati peperangan itu ya, tapi tidak mati, tapi dia pernah terluka di dalam peperangan itu, dia tidak mati. Sesudah itu dia akan malah bangga menunjukkan nih loh, gua ini perang ini, gua pernah dibacok nih di sini nih, gua pernah ditusuk nih. Oh, bangga sekali dia. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang hebat. Orang-orang terpesona, orang-orang terinspirasi oleh battle scars tersebut. Nah, itu adalah realitanya. Dan itu adalah, jujur, itu powernya di situ. Dan itu juga adalah yang ditunjukkan oleh Kristus sendiri tentunya ya. Maksudnya ketika dia menang di atas kayu salib, dari semua yang terjadi, dia menunjukkan bagaimana di dalam kelemahan itulah dia menang justru. Dia mengalahkan maut. Wow. Paulus juga. Iya, silakan malah Pak. Paulus ketika menunjukkan apa itu namanya CV, kurikulum vitae-nya, malah aku ini hampir mati, hampir tenggelam, dipukulin. Malah kemudian terakhir kali dia malah mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda rasul. Itu sesuatu yang memang sangat kontroversial dan sekali lagi menjadi pertanyaan gitu loh di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mengalami hal tersebut? Apakah itu merupakan bagian daripada apa yang kita alami? Nah, tentunya Pak, sekarang Pak, ketika seorang hamba Tuhan bicara kerapuhan sebagai seorang pemimpin Kristen, bagaimana nih Pak caranya Pak berbicara tanpa menjadi batu sandungan misalnya bagi orang-orang yang kita layani. Ini kan kalau misalnya bicara mengenai kelemahan, terus kelemahan dia dan pada akhirnya dia jadi sombong nih Pak. Betul. Bicara mengenai kelemahannya semuanya dan tidak pernah bicara mengenai seperti yang Pak Kun katakan tadi, bahwa Tuhan yang dia pegang selama waktu dia lemah ini. Jadi kira-kira Bapak ada tip nggak untuk para hamba-hamba Tuhan, bagaimana mereka bisa bicara mengenai kelemahan, khususnya di depan umum nih Pak, di depan orang-orang begitu yang mereka layani. Silakan Pak Kun. Saya minta izin menyebutkan satu nama pemimpin Kristen lagi ya, boleh ya? Satu lagi ya. Saya sangat bersyukur sekali mendengarkan khotbahnya Pendeta Dr. Yakub Susabda ketika saya masih muda dahulu. Beliau mengkritik adanya aliran gereja yang mungkin seperti Pak Kian ya sebutkan tadi sempat sentuh, yaitu kalau khotbah itu dia menceritakan tentang pengalaman hidupnya, lalu kemudian dia mengajarkan bahwa dari pengalaman hidupnya itu menjadi prinsip-prinsip kebenaran kepada jemaat. Kan banyak tuh, sampai sekarang masih banyak itu hamba Tuhan seperti itu. Betul. Nah, terus Pak Yakub berkata bahwa itu adalah cara yang salah. Kita ini memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi kita itu bukan memberitakan diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita itu adalah memang berlaku untuk kita, tetapi itu bukan prinsip kebenaran yang bersifat universal. Prinsip kebenaran universal hanya firman Tuhan, sola scriptura. Nah, itu menjadi pegangan buat saya ya. Nah, jadi kalau Anda bertanya bagaimana caranya kita jadi hamba Tuhan menceritakan kesaksian hidup kita, termasuk diantaranya, bukan berarti selalu kalah terus kan. Jadi hamba Tuhan itu juga bisa cerita keberhasilan dan kesuksesan, gitu ya. Of course. Tapi kalau Anda terus menceritakan keberhasilan dan kesuksesan, kalau mau jujur ya, jemaat Anda itu tidak tertolong. Karena kalau mau jujur ya, mayoritas jemaat kita itu bergumul di dalam kesulitan.
Memang betul Anda seakan-akan memberikan pengharapan. Oh, bisa kok. Kalau saya bisa, Anda bisa. Tapi jujur, Anda tidak menolong mereka. Anda cuma berdiri di menara gading di atas. Kalau saya bisa, you juga bisa. Ayo silakan naik sini. Gitu. Nah, di dalam proses naik itu berapa banyak yang jatuh? Kalau mereka jatuh, maukah Anda menurun untuk menolong mereka? Kuncinya, maukah Anda turun untuk menolong mereka? Karena kalau model kita adalah Yesus Kristus, kitab Filipi mengatakan bahwa dia tidak mempedulikan kesetaraannya sebagai Allah, tapi mengosongkan diri, kenosis, kosong dibuang. Meninggalkan surga Yeah. dan turun mengambil rupa seorang budak. Itu kan dulos kan aslinya. Bahkan Yeah. dalam keadaannya sebagai dulos, sebagai budak itu, dia taat sampai mati. Tidak gampang loh. Kita sudah Yeah. give it all, gitu loh. Nah, tapi Kristus itu menjadi apa itu sebuah model buat kita. So teman-teman menceritakan keberhasilan, kegagalan, tapi juga harus berani menceritakan kerapuhan. Kenapa? Karena kerapuhan itu menolong. Menolong Anda itu mau turun kepada mereka dan mereka itu mengalami. Oh jadi pendeta saya, gembala saya ini juga mengalami apa yang saya alami. Bergumul seperti saya juga gitu loh. Dan kemudian tapi sekali lagi prinsipnya Anda bukan menceritakan diri Anda sebagai prinsip kebenaran. Tetapi melalui kehidupan Anda mengilustrasikan ini loh, firman Tuhan itu berkata begini. Saya mengalaminya. Jadi kalau engkau menerapkan firman Tuhan ini, engkau pun bisa mengalaminya. Wow. Ya. Dan itu Kerapuan. adalah sesuatu yang jauh lebih berharga karena itu adalah real. Yes. Pengalaman-pengalaman tersebut ya. Ya, Yes. ya. Yes. Ini juga satu poin yang saya belajar di dalam pelayanan saya di kepemimpinan Kristen ya, di dalam HGI Institute, HGI Internasional, HGI Indonesia sekarang namanya. Satu poin yang kami diminta ya untuk sebagai faculty, the story of life itu harus keluar. Jadi bukan karena engkau hebat, engkau sudah naik, sukses, pencapaian begini, lalu kemudian kamu share saya ini sudah gini. No, kau harus juga mau cerita pergumulan hidupmu itu seperti apa. Jadi firman yang menjadi daging itu harus diceritakan. Dan ternyata kenapa kok itu menjadi sebuah standar yang harus dilakukan? Karena ditemukan bahwa bahkan para pemimpin Kristen yang mengikuti seminar tersebut itu sangat tertolong dari sharing-sharing tersebut. Nah, bayangkan kalau pemimpin saja tertolong, jemaat bagaimana? Lebih dahsyat lagi. Nah, oleh karena itu malah dikatakan ini saya masih ingat sekali apa itu profesor ya, pemimpin dari pusat training internasional, dia berkata kepada kami pada saat itu ada retreat para fakulti, dia datang dari Hawaii ke Jakarta dan dia melihat ratusan fakulti HG Indonesia dan kemudian dia berkata gini, saya ingin menyampaikan kepada Anda para pemimpin Kristen yang terhormat, kalau Anda tidak mempraktekkan apa yang Anda akan ajarkan, tolong Anda harus berhenti mengajar di tempat ini. Itu sebuah kalimat yang keras sekali. Tapi saya tidak menemukan satu pun dari para fakulti itu yang tersinggung. Saya masih ingat sekali. Mereka berkata bahwa itu so correct. Saya sampai terkagum ketika ada seorang rektor. Pada saat itu dia rektor sebuah universitas yang sangat terkenal. Ya. Dan universitas itu dimulai dari nol. Itu dia ada di situ. Meskipun dia bukan pemilik universitas tersebut. Dan universitas itu menjadi sangat terkenal ketika dia jadi rektor di situ. Dan kemudian dia berkata, ini luar biasa sekali. Dia berkata, Kun, aku merasa bahwa aku harus berhenti mengajar. Loh, kok bisa gitu? Karena aku sadar, tapi pikir aku ini tidak lagi mempraktekkan apa yang aku ajarkan di HGI. Karena tugasku ini menuntut aku mengambil peran yang lain. Aku harus berhenti. Saya sampai bingung. Oh man, my goodness. Who are you gitu loh. Lu itu orang gede sekali gitu loh. Sampai punya apa itu humility seperti itu gitu loh. Tapi itu menjadi sebuah standar ya. Jadi akan istilah orang Kristen itu sering practice what you. Tapi wow, luar biasa ya. Ini suatu saran yang sangat praktis sekali nih Pak. Jadinya Pak. Jadi tapi ada yang lebih penting Pak Kian dari practice what you preach. Ini jujur ya. Kalau orang Kristen itu walk the talk kan istilahnya begitu ya.
Jadi betul, kamu ngomong betul. apa, lakonono, begitu orang Jawa Nah, ngomong ya. Kamu berani ngomong ya, kamu berani ngelakoni gitu ya. Nah, betul, tapi betul. jujur ya, saya itu pernah evaluasi diri lama sekali. Kenapa? Karena salah satu Hmm, kritik yang paling utama disampaikan kepada saya itu adalah hmm. saya tuh ngomong tok gitu. Kalau mau jujur, semua hamba Tuhan Ya, itu pasti pernah dikritik seperti itu. Wah, nggak betul, melakukan apa yang dikhotbahkan gitu ya. Saya jadi betul, stres. betul. Saya jadi stres sampai saya merenung gitu. Saya mengucap syukur sekali. Roh Kudus itu bicara memberikan hikmat. Tuhan kita itu begitu Luar baik. biasa, Di dalam luar perenungan biasa. itu ya, di dalam Hmm, kefrustasian, kekecewaan itu, aduh aku kok mengecewakan Tuhan ya, aku mempermalukan nama hmm, Tuhan gitu ya. hmm, Tuhan kasih tahu. hmm. Memang kalau apa itu engkau melakukan apa yang kamu khotbahkan itu sulit. Ya, Bagaimana kalau dibalik saja? ya. Jadi khotbahkan apa yang sudah kau lakukan. Jadi Hmm, bukan walk the talk, tapi talk the walk. hmm. Oke, Nah, oke. ketika Anda Wow. sudah melakukannya, Ya, ngomong itu ya, gampang. Loh, Anda sudah ya. melakukannya kok. Anda sudah ngalami kok. Nah, terus itu kemudian menjadi sebuah pertanyaan lagi, ditarik lagi kepada sebuah integritas. Hmm, Integritas itu kan makna aslinya adalah sebenarnya adalah shalom, dari kata shalom. hmm. Shalom itu Ya, adalah ya, fully integrated, whole, ya. utuh. Bukan fragmentasi, bukan dipilih-pilih. Yang mana mau Betul. menunjukkan, yang mana mau disembunyikan. No, tapi kita itu Ya, utuh. Gitu ya. Nah, kalau ya, kalau ya. begitu, konsep integrasi itu menuntut bahwa kita itu seorang pengkhotbah itu adalah orang yang pertama-tama Ya. adalah seorang yang melakukan firman. Hmm. Dan saya tahu itu tidak gampang sekali. Betul, betul. Dan itu memerlukan bagaimana sebuah kehidupan dan praktek kehidupan yang memang berjalan bersama-sama ya, prinsip kehidupan dan praktek kehidupan yang berjalan bersama-sama. Dan itulah yang saya yakin menjadi sebuah kerinduan daripada hamba-hamba Tuhan, dan terus berdoa supaya kedua hal tersebut boleh berjalan bersama-sama. Wah, Pak Kun, terima kasih banyak nih. Ini sudah membuka wawasan kita dengan begitu luasnya, dan terutama tadi yang saya pelajari ialah bagaimana ketika kita hidup di dalam kerapuhan atau bicara kerapuhan itu adalah sebetulnya menolong orang. Dan saya yakin dan percaya ini akan menjadi sebuah tip yang sangat berharga sekali bagi para hamba-hamba Tuhan yang lain. Terima kasih banyak Pak Kun buat waktunya. Dan saya mohon kepada Pak Kun untuk berdoa nih bagi hamba-hamba Tuhan supaya bisa bijak untuk berbicara dan bisa juga berani untuk berbicara mengenai kerapuhan supaya boleh menunjukkan Kristus yang menjadi pegangan kehidupannya. Silakan Pak. Makasih banyak Pak Kun. Tuhan Yesus, kami ini sadar bahwa kami ini adalah makhluk yang tidak layak. Tapi Engkau yang melayakkan kami. Kami bukan memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Engkau memilih kami, Engkau menebus kami. Engkau yang Tuhan yang memperlengkapi kami, dan kemudian Engkau mengutus kami. Dan di dalam perjalanan ini pun Engkau sudah berkata bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan, hamba berdoa untuk semua hamba-Mu yang punya hati sungguh ingin memberitakan tentang Engkau dan ingin meninggikan-Mu. Supaya kami boleh ya Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang otentik. Kami menceritakan ya Tuhan tentang perjalanan kami bersama dengan Engkau. Kami mengenal Engkau melalui pergumulan kehidupan kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami tidak perlu berpura-pura ataupun munafik. Kami menceritakan firman, sebagaimana firman itu sudah bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya ini berkat yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu, bahwa mereka boleh memiliki kejujuran, mereka boleh memiliki keberanian. Roh Kudus yang mampu memberikan damai sejahtera kepada kami, yang menuntun kami. Dengan demikian ya Tuhan, kiranya di dalam segala hal, kiranya Kristus yang tampak melalui hidup kami, bukan kami sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.